sejarah Rasulullah sangatlah penting untuk dikaji agar kita kenal Nabi Muhammad. Dengan kita kenal dengan beliau, niscaya pasti kita akan semakin cinta kepada beliau Rasulullah. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ala qadri ma'rifati bihi. Tergantung kenalnya kita, kecintaan kita kepada beliau. Semakin kenal, semakin cinta. Karena besarnya kemuliaan yang Allah berikan, keagungan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab sirah, semua cerita yang kita dengar tentang keutamaan Nabi Muhammad hakikatnya belum sampai pada titik kesempurnaan. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fihi malam yusofi. Sepandai-pandainya orang bisa mensifatkan kemuliaan orang, sampai usia dunia ini habis, gak akan pernah bisa mensifatkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan pada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasa dalam majelis ini, dalam duduk kita, akhbar yang paling penting adalah akhbar Rasulullah. Ketika kita duduk sambil kita baca sejarah Nabi, sambil kita baca sirah Rasulullah, agar kita semakin kenal, nanti sendirinya kita akan semakin cinta kepada beliau Nabi Muhammad. Maka sebaliknya, tidaklah orang yang membenci Nabi Muhammad atau merendahkan Rasulullah kecuali orang yang tidak kenal Nabi Muhammad. Al-Habib Ali Al-Jufri beliau berkata, ma ahana ahadun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam illa min thalath. Orang kalau merendahkan Rasulullah itu ada 3 kemungkinan. Kalau ada orang yang mengejek Rasulullah, ada orang merendahkan Rasulullah, itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jahlun, bodoh, tak ngerti agama, apalagi Rasulullah. Agama gak paham, minim dangkal ilmu agamanya. Nah, kalau jahlun ini kan macam-macam. Kata Imam Ghazali ada 2 macam. Ada yang rajulun la ya'rif wa ya'rif annahu la ya'rif fa'allimu. Kalau ada orang menghina Nabi karena kebodohannya, ya diajari, dikenalkan agar dia itu kenal Rasulullah. Tapi yang repot kalau rajulun la ya'rif wa la ya'rif annahu la ya'rif. Ini jahil murakkab. Ini bodohnya kuadrat. Yang seperti ini gak bisa diajak ngomong. Dia ini bodoh, gak tahu, tapi gak tahu kalau dirinya gak tahu. Repot ini. Yang seperti ini fabta'id minhum, yang dijauhi. Maka tidaklah orang yang merendahkan Nabi kecuali dia orang yang dangkal ilmu agama. Kesian, ajari, dakwahi. Yang kedua, tidaklah orang merendahkan Rasulullah kecuali dia hanya ingin thalabus syuhrah, ingin cari ketenaran, popularitas. Ya, kata orang Arab, khalif tu'raf. Nanti kalau mau terkenal, ente harus melakukan sesuatu yang tidak lumrah, yang aneh daripada. Ada ustadz dai, gak laku-laku, gak ada yang kenal, ceramah sana ceramah sini gak ada yang kenal. Coba suruh ceramah Sempakanto, masuk YouTube nanti, oh terkenal. Kalau ngundang dia, ya gitu.
terkenal langsung dia. Nah, memang dia itu pengen terkenal. Ada orang yang dia punya pemahaman, itu nyeleneh dan dia tahu kalau itu nyeleneh. Untuk apa? Agar dia terkenal. Karena kalau beda itu akan dikenal. Yang seperti ini adalah kita nggak usah hiraukan. Kalau kita jadi omongan dikirim WA sana sini, ini yang dicari memang. Katanya orangnya tadi jazakumullah khair, hadzal ladzi kunna nabghi. Ini yang kita mau memang. Jadi ada orang kadang-kadang punya pemikiran yang aneh, perkataan yang aneh, itu jangan sebarin. Ini orang maghrub ini sudah. Ente hapus, selesai. Kalau ente ikut sebarin, ya itu yang dicari. Wah, harus Indonesia kenal semua. Tolabus syuhur. Kalau ada orang yang dia itu nyeleneh sebab itu, berarti kan tolabus syuhur. Diamkan, gak usah direken, gak usah dihiraukan. Yang ketiga, jahlun fi khususiyatir rasul. Dia bukan gak ngerti agama, tapi dia itu kurang kenal keistimewaan Nabi Muhammad. Jadi ini terus akan berjalan. Nanti akan datang orang menghina Nabi, berhenti setahun ada lagi yang datang, berhenti 6 bulan datang terus. Ente gak usah sibuk yang seperti ini. Ente dakwah, kenalkan orang kepada Nabi.